Suara Rakyat kembali menemui Anda semua pemirsa dan pada hari ini kita akan membahas menjelang Nataru. Berarti banyak yang harus diawasi karena ini DPRD Surabaya mendorong Pemkot untuk benar-benar mengawasi kebutuhan jelang Nataru. Nah, seperti apa bahasan pada hari ini? Kali ini kita kedatangan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Bapak John Tamru. Halo Pak, apa kabar? Baik, Sehat ya Pak ya? alhamdulillah. Menjelang akhir tahun. Nggih. Ini berarti kan sesuatu harus benar-benar diawasi juga ya Pak ya. Ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai kebutuhan menjelang Nataru. Natal, tahun baru, pasti banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang Ya. memang dicari sama warga di kota Surabaya dan juga sekitarnya, bahkan di Indonesia juga. Nah, kalau kita mengenai berbicara dari pandangan DPRD sendiri, ini persiapan pemerintah kota Surabaya ini seperti apa dalam mengawasi kebutuhan dan juga keinginan dari pasar, terus juga kebutuhan pokok agar stabil gitu Pak harganya. Ya, yang namanya kebutuhan pokok itu adalah merupakan kebutuhan masyarakat tidak hanya pada hari-hari tertentu, Ya. pada saat-saat tertentu. Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Iya, Namun seperti biasa menjelang hari-hari tertentu, pada saat perayaan-perayaan tertentu, maka bahan pokok ini naik harganya. Kami memantau bahwa mulai dari beberapa minggu kemarin, beberapa hari kemarin juga, bahwa ada beberapa bahan pokok yang naik. Seperti bawang putih, gula, cabai, lombok merah, cabai rawit, ya, kemudian juga beras premium, ya, itu ada kenaikan semuanya. Namun perlu disadari bahwa pemerintah Kota Surabaya hari ini juga melakukan beberapa operasi pasar, Iya. ya, biarpun belum secara menyeluruh, tapi hal itu adalah upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan controlling terhadap harga sehingga harga yang bisa dibeli oleh masyarakat itu mumpuni, sanggup dibeli oleh masyarakat. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalau DPRD sendiri apakah memiliki informasi itu Pak terkait ketersediaan bahan pokok? Ya, kalau untuk ketersediaan itu saya pikir tidak ada masalah. Mencukupi ya Pak ya? Mencukupi semuanya sampai dengan nanti pasca tahun baru. Iya. Yang perlu disikapi hari ini dan perlu diwaspadai adalah tentang harga. Harga-harga yang tadi saya sebutkan beberapa bahan pokok itu perlu disikapi. Namun khususnya untuk bahan pokok gula itu perlu satu intervensi yang lebih serius dari pemerintah. Kenapa? Karena gula itu sepertinya ada indikasi dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu perlu intervensi tegas dari pemerintah Kota Surabaya sehingga apa yang dilakukan controlling terhadap harga bahan pokok selain gula itu sama perlakuannya terhadap bahan pokok yang namanya gula itu sendiri. Baik. Kita sadari bahwa gula itu merupakan kebutuhan yang memang tidak bisa lepas. Iya, Kita masak apapun kita Harus ada gula. harus ada gula. Nah, ini yang perlu disikapi intervensi yang lebih serius dari pemerintah Kota Surabaya, bukan hanya terhadap ketersediaan bahan pokok gula itu, tapi terutama terhadap harga. Jangan sampai harga gula ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, kemudian dipermainkan seperti yang pernah terjadi beberapa saat yang lalu, tahun kemarin, harga gula sampai melambung tidak karu-karuan, Betul. kemudian ketersediaannya juga terbatas. Terbatas. Itu. Baik. Ini perlu perhatian serius dari pemerintah Kota Surabaya. Berarti itu termasuk salah satu mekanisme kerjasama antara DPRD dan juga Pemkot Surabaya Ya, Pak ya? ya. Untuk bisa mengontrol itu bahan-bahan pokok termasuk gula. Ya. Gitu kan? Ya. Berarti adanya evaluasi juga Ya. tentang produk-produk atau bahan-bahan pokok yang Ya. memang sebagai indikasi nantinya akan naik pesat. Selain gula apalagi sih Pak kalau misalkan kita berbicara Ya. tentang kebutuhan pokok yang akan naik, tadi Bapak sudah menginformasikan ada bawang putih. Ya. Ya, Ya. terus ketersediaan beras seperti Ya. apa Pak? Untuk sekarang ini? ketersediaan beras sampai hari ini stok di Bulog itu masih mencukupi. Ya, untuk beras di Bulog itu tidak menjadikan masalah untuk harganya, Iya. karena masih controllingnya masih kuat dari Bulog maupun dari pemerintah. Yang perlu disikapi adalah cabai rawit, ya, lombok merah, cabai rawit dan lombok merah. Karena patokan harga tertinggi yang ada dari pemerintah itu hanya
sekitar 48.000. Tapi faktanya beberapa saat yang lalu itu sempat mencapai 98.000 sekian. Hampir menyentuh angka 100.000 per 1 kilo. Ya. Kemudian ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, baik melalui PD Pasar, baik melalui bagian perekonomian Pemkot Surabaya, melakukan intervensi terhadap Lombok ini sehingga 2 hari terakhir ini turun sampai ke 78.000 dalam waktu 2 hari. Tapi 78.000 itu sendiri masih di atas angka yang diharapkan oleh pemerintah sebesar 43.000 atau 48.000. Nah ini yang tetap harus diperhatikan supaya harga Lombok per 1 kilogramnya ini bisa di bawah itu atau setidak-tidaknya maksimum dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, untuk sekarang ini apa ada Pak? Kayak misalkan apa ya, masukan-masukan dari masyarakat, mungkin yang nyampe ke DPRD Kota Surabaya dan mungkin tindakan apa nantinya yang akan diambil untuk menyelesaikan semuanya itu? Ya, kalau untuk masukan dari masyarakat itu sudah pasti. Ada masuk ke kami di Komisi B bahwa harga Lombok itu tinggi, ya cabai rawit juga tinggi. Kemudian bawang putih sudah mulai meningkat, tapi alhamdulillahnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah di bawang putihnya dan itu menghasilkan suatu kenyataan bahwa harga bawang putih biarpun itu naik masih di bawah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk khususnya harga Lombok merah dan cabai rawit ini, pemerintah Kota Surabaya sedang mempersiapkan. Ya, kami juga mendorong, kami juga melakukan controlling langsung terjun ke pasar-pasar untuk melihat berapa sih keadaan harga hari ini. Karena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, terutama harga cabai hari ini kalau kita lihat di lapangan di masyarakat, cabai-cabai di orang jual makanan itu biasanya berlimpah, tapi hari ini mulai dibatasi. Mulai berkurang. Ya, mulai berkurang dan itu berkurangnya banyak sekali. Nah ini kan yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya tidak terjadi sebuah pergeseran sosial ataupun gejolak sosial yang ada di masyarakat. Baik, saya juga penasaran tentang kebutuhan minyak goreng. Ini mungkin juga jadi pertanyaan para ibu-ibu yang ada di rumah dan juga masyarakat luas gitu kan. Minyak goreng stoknya seperti apa di Surabaya dan juga sekitarnya? Tapi kita akan bahas setelah ini ya Pak John ya. Masih di Suara Rakyat bersama dengan Pak John Tamru. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi di Suara Rakyat bersama Bapak John Tamru, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Tadi kita berbicara mengenai kebutuhan pokok seperti bawang putih, terus ketersediaan gula, dan juga cabai. Nah ini minyak gorengnya seperti apa nih Pak? Apakah betul-betul dalam posisi yang aman karena Nataru ini sangat-sangat dibutuhkan? Ya, kita kembali kalau bicara minyak goreng harus ingat 1 tahun kemarin minyak goreng sempat langka di Surabaya. Pak. Betul. Itu merupakan satu pelajaran bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya juga alhamdulillah bahwa pemerintah Kota Surabaya hari ini sudah mempersiapkan semuanya. Bukan hanya pemerintah Kota Surabaya, bahkan pemerintah pusat sekalipun sudah mempersiapkan sebuah mekanisme untuk menjaga keberadaan stok daripada minyak goreng itu. Jadi kalau kita bicara Nataru tahun ini sampai dengan tahun 2024, di event tahun baru, tahun 2024, itu kita tidak perlu terlalu harus mengkhawatirkan keberadaan stok, keberadaan berapa banyak yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kita perlu perhatikan saat ini bukan itu, tapi keberadaan harga. Kalaupun stok itu berlimpah, ketersediaan itu berlimpah, tapi harga tidak dijaga dengan baik, maka keberadaan stok itu pun juga tidak akan mengalami sebuah apa artinya begitu? Percuma ya Pak. Stok banyak, harganya naik nggak karu-karuan karena penguasaan pada kelompok-kelompok tertentu, harga dimainkan yang menjadi korban masyarakat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi antara ketersediaan bahan pokok penting dengan harga bahan pokok penting ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Seperti ibarat satu keping mata uang dengan dua sisinya, ini tidak bisa kita pilahkan. Kita bicara bahan pokok, tentu kita harus bicara dua hal. Ketersediaan bahan pokok itu sendiri, dan kedua adalah tentang harga. Controlling pemerintah itu harus dilakukan untuk kedua hal ini. Supaya satu, tidak terjadi kelangkaan bahan pokok di masyarakat. Kedua, harga itu juga bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalaupun ada kenaikan, harapan kami adalah sesuai dengan harga tertinggi yang telah ditetapkan atau merupakan kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya. Kalau itu di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, harapan kami pemerintah Kota Surabaya harus cepat melakukan intervensi dengan operasi pasar. Kita juga harus memilah bahwa operasi pasar ini ada dua pasar yang di Kota Surabaya. Satu pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kota Surabaya, keberadaan pasarnya. Kedua itu dikelola oleh LPMK. Nah, yang dikelola oleh LPMK ini perlu dipikirkan sebuah mekanisme bagaimana pemerintah kota bisa masuk ke pasar-pasar yang dikuasai oleh LPMK ini, sehingga harga bahan pokok yang ada itu bisa terkontrol, tidak terlalu tinggi. Itu. Kalau bicara di bahan pokok yang ada di LPMK, tentu kembali lagi kepada pemerintah kota. Tapi bicara harga tertinggi, harga yang diterima sampai ke masyarakat, ini kan terkadang pada pasar-pasar tertentu dikuasai oleh para pedagang. Lah kalau pedagang ini belinya kulaannya sudah mahal karena kelompok tertentu, maka mau nggak mau pedagang di pasar menjual kepada masyarakat itu sendiri juga harganya pasti tinggi. Nah inilah perlu intervensi operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Berarti selain adanya pengawasan, adanya juga transparansi, kan? Transparansi untuk bisa mengontrol itu semuanya. Yang pastinya pemerintahan Kota Surabaya juga butuh dukungan juga dari DPRD Kota Surabaya untuk bisa menjaga transparansi dan juga bisa mengatasi kenaikan harga tersebut dan pengawasan. Apalagi Pak yang mungkin dilakukan sama DPRD Kota Surabaya untuk bisa mengawasi itu terhadap transparansi yang nantinya akan berjalan selama Nataru ini kepada pemerintahan Kota Surabaya. Satu, tentu sebuah keterbukaan situasi harga di lapangan, dan kedua adalah keterbukaan di atas stok atau ketersediaan bahan pokok itu di masyarakat. Kedua juga perlu adanya keterbukaan dari pabrikan-pabrikan terutama untuk gula. Janganlah pada kesempatan tertentu, pada perayaan-perayaan tertentu, kemudian itu dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah inilah perlu intervensi dari pemerintah Kota Surabaya untuk berbicara, duduk bersama dengan mereka semua, sehingga terjadi kesepakatan. Nah hasil dari kesepakatan itu layaknya dikomunikasikan kepada kami. Bukan oleh karena kami itu mau terlalu jauh, karena posisi DPRD Kota Surabaya itu adalah
posisi sebagai legislatif dan pemerintah kota sebagai eksekutif, ini perlu sebuah kerjasama dalam keterbukaan itu. Apa yang terjadi sebetulnya? Jangan terjadi seperti 1 tahun kemarin, gula naiknya luar tidak biasa. Bisa dikontrol, diintervensi juga butuh waktu yang terlalu banyak, terlalu lama. Kemudian bahan pokok yang kedua adalah minyak juga begitu, sehingga timbul satu regulasi pengaturan tentang minyak dan gula. Ini jangan sampai terjadi lagi. Karena kalau ini sampai terjadi lagi, korbannya masyarakat. Maka dalam situasi belajar dari 1 tahun yang kemarin, kami di anggota DPRD Kota Surabaya juga turun ke lapangan. Kemudian menginformasikan. Maka di situ ada komunikasi. Di dalam komunikasi antara eksekutif dan legislatif inilah harapan kami bisa membantu supaya masyarakat ini tidak dikorbankan. Baik dari segi harga bahan pokok, baik dari segi ketersediaan bahan pokok itu sendiri. Komunikasi itu yang paling penting. Ya dari legislatif dan juga eksekutif ya Pak ya. Selain komunikasi berarti ada juga dong Pak rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya untuk mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk betul-betul serius ya untuk menjaga harga dan juga menjaga kebutuhan dari kebutuhan pokok di Nataru ini. Adakah rekomendasi-rekomendasi Pak yang akan disampaikan juga kepada pemerintah Kota Surabaya? Pasti rekomendasi itu satu terkait pada titik di mana harga pokok itu naik. Kalau tidak diketahui tempat pasar mana harganya yang naik, maka pemerintah Kota Surabaya sendiri juga terkadang dipermainkan dengan pedagang-pedagang di lapangan. Satu yang terjadi saat ini di pasar yang berada di Jalan Wiyung. Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan informasi bahwa di situ tidak ada kenaikan harga cabai dan lombok merah. Tapi kami turun ke lapangan, kami menemukan bahwa cabai dan lombok merah itu hampir menyentuh 100.000. Kemudian kami cek juga dari PD Pasar. PD Pasar, iya Pak, betul Pak. Jadi ada 2 instansi, yang satu PD Pasar, yang satu bagian perekonomian, ini menemukan 2 hal yang berbeda. Nah, kami sebagai anggota DPRD, sebagai perwakilan rakyat, kami turun sebagai masyarakat ke titik tertentu itu kami menemukan bahwa sesungguhnya ini ada kenaikan hampir menyentuh 100.000. Nah, inilah yang kami rekomendasikan kepada pemerintah Kota Surabaya, baik itu melalui dinas-dinas terkait untuk melakukan intervensi terhadap harga. Kemudian kami cek kebutuhan pokok itu ketersediaannya sampai sejauh mana. Nah, rekomendasi itu bisa dari segi harga, ketersediaan bahan pokok, lokasi. Lokasi juga menentukan. Lokasi itu juga menentukan. Karena terkadang di pasar A itu harga tidak naik, di pasar Keputaran beda naik. harganya. Betul. Nah, dari pasar Keputaran merupakan pusat. Terkadang di pasar Keputaran tidak naik, turun ke pasar-pasar yang lain, harganya naik. Nah, ini kan prinsip ekonomi, prinsip orang dagang. Bolehlah orang dagang itu mengambil keuntungan. Tapi jangan memanfaatkan situasi-situasi perayaan seperti hari ini. Baik, berarti memang harus adanya kontrol yang berkala ya Pak ya? Betul. Tidak boleh hanya sekali, tapi berkala. Betul, dan tidak hanya dilakukan oleh dinas-dinas tertentu, tapi kita merupakan satu kesatuan, gotong royong, berjuang, melihat, oh ini ada ini, ayo kita bersama-sama menurunkan harga itu. Baik, kalau begitu kita akan lanjut lagi ya Pak John. Ini pembahasan sangat luar biasa kalau kita berbicara mengenai kebutuhan pokok di Nataru ini. Semoga aja tidak adanya kekurangan untuk bahan-bahan pokok di Nataru ini. Nanti kita akan lanjut berbincang dengan Bapak John Tamru, masih di Suara Rakyat.
Masih di Suara Rakyat, masih bersama dengan Bapak John Tamru, kita berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan pokok menjelang tahun baru ya, di momen Nataru ini. Pak, kalau kita berbicara tadi tentang intervensi, terus komunikasi, apakah memang ada rencana untuk waktu bertemu dengan pemerintahan Kota Surabaya untuk membahas? Ya, kalau ngomong waktu bertemu itu kan terkadang kita juga tidak secara formal harus bertemu. Karena kebutuhan untuk controlling ini terkadang butuh kecepatan penanganan. Kalau kita bicara bertemu itu pasti. Bisa bertemu melalui komunikasi telepon, WA, atau apapun lah. Bisa bertemu juga langsung di lapangan. Itu penting. Karena kalau ngomong bahwa kita tidak bertemu, tidak berkomunikasi dan lain sebagainya, itu maka ya bagaimana kita bisa melakukan menjaga satu controlling harga yang ada di lapangan. Itu satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya pikir berarti selalu berkomunikasi untuk menjaga itu tadi. Betul. Ya, tapi kalau sampai sekarang ini kebutuhan pokok dan harga itu di Surabaya masih stabil ya Pak ya? Tidak bisa dikatakan stabil juga ya. Kalau ngomong bahwa harga pokok-pokok yang ada di Surabaya ini stabil, berarti kan secara menyeluruh. Tapi pada kenyataannya kita juga harus akui beberapa bahan pokok itu mulai naik. Ya, biarpun ada beberapa bahan pokok yang tidak melebihi harga tertinggi, tapi ada bahan pokok yang melebihi harga tertinggi bahkan hampir 2 kali lipat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius, disikapi dan kemudian dilakukan satu tindakan nyata oleh pemerintah dengan operasi pasar. Jadi kita tidak bisa gebiah bahwa ini semua sudah tidak stabil gitu, stabil tidak bisa. Kita harus masuk lebih detail lagi. Karena hari-hari ini kalau kita bicara secara global, ya masyarakat akan mendapatkan informasi yang tidak benar. Maka kita harus memberikan informasi yang benar. Kalau kita bicara bahan pokok, tidak bisa semuanya disamakan. Harga bahan pokok rata-rata semuanya baik dan bagus, tidak ada kenaikan. Faktanya ada kenaikan, biarpun itu tidak melebihi dari harga tertinggi, tapi ada bahan pokok yang melebihi hampir 200% dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita harus betul-betul hari ini memberikan informasi kepada masyarakat, fakta di lapangan. Satu, Lombok merah, cabai rawit itu naik hampir 200%. Kemudian diintervensi masih turun menjadi 100%. Nah, inilah yang perlu disikapi. Jangan bicara harga pokok itu secara global ya? Total. Harga pokok yang mana yang harus kita sikapi? Harga pokok yang itu, katakan cabai rawit, Lombok merah, maka di situ akan memberikan satu bukti kepada pemerintah kota bahwa ini loh yang harus dilakukan. Sehingga kinerja dari pemerintah kota Surabaya sendiri pun bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan langkah dan perbuatan nyata atas bahan pokok tertentu. Tidak kepada harga bahan pokok yang masih stabil. Stabil, betul. Iya, iya. Kalau kita berbicara mengenai harga cabai ini lebih mahal daripada harga daging ya Pak ya? Ya, ini kan satu hal yang perlu disikapi ya. Iya, betul sekali. Itu pun harga daging pun juga harus dikontrol. Dikontrol ya. Semuanya dikontrol. Jadi semuanya yang hari ini masih tidak melebihi harga tertinggi, masih di dalam range harga tertinggi, itu pun bukan berarti itu kemudian tidak perlu harus ada pengawasan, tetap ada pengawasan. Itu kalau tidak diawasi, tiba-tiba naik, tidak diketahui oleh pemerintah kota Surabaya. Maka fungsi menjaga, fungsi menstabilkan harga pokok ini bukan hanya nunggu naik, nunggu melebihi dari harga tertinggi. Tapi dalam keadaan harga normal sekalipun juga harus dilihat indikasi-indikasi. Patokan-patokan, tolok ukur, ya barometer-barometer yang membuat harga pokok ini bisa naik. Contoh, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini kan sudah dilakukan hampir tiap tahun. Pasti naik, maka pemerintah kota harus punya skema sebelum ini harga naik, apa yang dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan. Betul, betul. Ini termasuk juga tadi DPRD sempat berkunjung juga di salah satu pasar, pengecekan juga. Apakah ini termasuk langkah-langkah preventif juga terkait untuk kebutuhan pokok ya, untuk bisa melihat dan juga menilai bagaimana kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat luas menjelang Nataru ini ya Pak ya. Dan yang pasti, adakah Pak saran dari Bapak terkait tentang kecukupan kebutuhan pokok untuk menjaga kestabilan yang ada di kota Surabaya? Satu, untuk bicara kecukupan keberadaan stok ketersediaan bahan pokok, itu harus dihitung. Dari rata-rata yang diserap oleh masyarakat itu berapa banyak, harapan kami juga ada sebuah rumusan dari pemerintah kota Surabaya, kalau biasanya menjelang Nataru diserap 100 kilo, maka rumusannya bagaimana?
Iya, Apakah harus disiapkan 200 kilo, ataukah 300 kilo, ataukah 400 kilo, maka ini diperlukan sebuah rumusan oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga ini tidak perlu harus setiap tahun selalu bingung berapa Iya, banyak betul. kebutuhan yang harus disiapkan. Iya, Karena iya, kan kalau sudah ada rumusan, berarti sudah ada pengamatan di lapangan, betul. berapa banyak maksimum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mhm, Kalau mhm. ini sudah bisa dilakukan, baru langkah kedua adalah melakukan controlling terhadap harga. Betul. Harga ini pun juga ada dua hal yang perlu dilakukan. Mhm. Satu, keberadaan pedagang langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. Mhm. Kedua adalah supplier. Seperti tadi Iya. saya sebutkan kelompok Iya, iya. tertentu. Mhm. Seperti gula, pabrik-pabrik gula. Mhm, Ada pabrik gula milik pemerintah. Ada pabrik gula swasta yang menerima izin Betul, dari pemerintah betul. untuk melakukan olah dari tebu menjadi gula. Mhm. Ini harus dipersiapkan semua. Insya Allah kalau ini semua sudah tersiapkan semua, menjadi sebuah mekanisme, ini akan membuat sebuah skema. Jadi tiap tahun itu tidak perlu harus Selalu ada pemerintah skema kota seperti itu. bingung, ini harus berapa banyak, Mhm, harus mhm. harga berapa. Iya, Oke lah iya, kalau iya. harga kan mengikuti selalu perkembangan. Pasar ya, Ya pasar mengikuti ya. pasar. Mhm. Tapi kalau ada skema, berapa banyak kebutuhan ini, maka sangat membantu, memudahkan pemerintah kota Surabaya membuat sebuah patokan harga itu berapa. Mhm, Controllingnya dengan action ataupun apa yang dilakukan itu juga pasti. Dan itulah yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Betul. Akhirnya masyarakat itu sendiri tidak menjadikan korban tiap tahun Iya, untuk mau selalu. Idul Fitri, mau Nataru, Betul, ya betul. kebingungan harganya Harga selalu bagaimana, kemudian stoknya bagaimana. Iya, iya, iya. Ayolah, kalau ada skema, rumusan tertentu yang dipakai sebagai patokan, itu kan akan mempermudah sehingga masyarakat tidak dikorbankan lagi. Betul, skema dan patokan itu selalu menjadi satu kunci ya Pak ya Iya. untuk menghadapi hari-hari besar. Betul. Ya, Idul Fitri dan juga sekarang ini Nataru ya Pak ya. Betul. Karena semua orang kebutuhannya akan semakin meningkat Betul. dari bulan-bulan sebelumnya. Betul. Gitu, dengan kebutuhan meningkat pasti pasar juga bisa ini ya. Nah, kalau sudah berubah-ubah ketahuan gitu. rumusannya kan kita Betul, pasti sudah tahu. pasti. Sudah pasti Sudah gitu loh. pasti. Jadi masyarakat pun mendapatkan satu jaminan. Iya, betul. Ya, nggak perlu bingung kehilangan bahan pokok, Iya. juga nggak perlu bingung kenaikan yang terlalu melampaui tinggi. Baik, semoga saja kebutuhan pokok harga juga Ya. di Nataru tahun ini aman di Semoga. kota Surabaya dan juga sekitarnya ya, dan pastinya berharap juga DPRD Kota Surabaya juga bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga kestabilan harga dan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Ya. Pak John Tamru, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita aman menghadapi Semoga. Nataru ini ya dengan Semoga. harga-harga yang menyenangkan. Ya, menyenangkan dan tidak memberatkan ya. Betul, itu tadi. Terima kasih pemirsa kasih. semuanya yang sudah menyaksikan Suara Rakyat. Demikian perbincangan dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, John Tamru. Nanti kita akan kembali lagi di Suara Rakyat di episode selanjutnya. Kita pamit, sampai jumpa.